Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Walaupun pagi ini sedikit agak gerimis-gerimis ya saudara. Enak sekali mau tidur sebenarnya. Tapi pagi ini oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kita boleh dikuatkan sepanjang minggu. Kita diberkati Tuhan dan pada kesempatan minggu yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia di dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara siap untuk dengar firman Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Pagi ini kita masih di minggu Advent ya. Minggu di mana kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan pada kali yang pertama, sekaligus di dalam memperingati Natal, kita juga memperingati atau kita menaruh pengharapan bahwa Yesus datang kali yang pertama sebagai bayi di kandang Bethlehem, dan kedatangannya seperti yang sudah dinubuatkan, Dia akan datang kembali kali yang kedua sebagai Raja di atas segala raja. Sebabnya kita mempersiapkan diri untuk kita memperingati sekaligus mempunyai pengharapan yang besar bahwa Dia Allah yang datang untuk kedua kali untuk menjemput gerejanya. Puji Tuhan. Baik. Kita langsung saya langsung mengajak kita membuka Alkitab kita pagi ini. Satu ayat kita akan baca sama-sama di dalam surat 1 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayatnya yang ke-15. Baik, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15, pada hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1 Timotius pasal 1 ayat 15, 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kebenaran yang mengubahkan. Kebenaran yang mengubahkan. Saudara-saudara, kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dari surat 1 Timotius? Biasanya saudara-saudara kalau menjelang Natal atau kita memperingati Natal, kita akan membaca dari Injil ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tentang para domba, para gembala atau orang-orang Majus ya. Selalu kalau kita berbicara tentang Natal, kita berbicara di seputaran itu saja. Namun pagi hari ini saudara, saya mengajak kita membaca di dalam surat 1 Timotius, sebab di dalam surat 1 Timotius ini ada satu penyataan yang luar biasa dari Rasul Paulus tentang Kristus Yesus yang datang ke dunia. Saudara perhatikan, saya baca sekali lagi. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara perhatikan, di dalam ayat ini ada dua hal yang disampaikan oleh Paulus.
ya, yang coba menerangkan dengan jelas tentang ayat ini. Ada dua hal. Yang pertama, Paulus berkata begini, perkataan ini benar. Perkataan yang mana yang benar? Perkataan yaitu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalimat ini, perkataan ini, Paulus katakan perkataan ini adalah satu kebenaran. Satu kebenaran yang tidak dapat dibantah. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar tentang maksud dan kedatangan Kristus Yesus ke dalam dunia. Dan seringkali itu menjadi tema Natal. Ya, ada yang menjadi tema begini, Yesus datang untuk memulihkan. Ya, kita pernah memberikan tema seperti itu. Ada yang memberi tema Yesus Kristus datang membawa kelimpahan. Ada yang memberi tema Yesus Kristus datang bagi mereka yang miskin. Jadi ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menerangkan tentang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Salah satunya, saudara-saudara, adalah ayat yang kita baca pagi hari ini. Ayat ini berkata Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan perkataan ini Paulus katakan adalah perkataan yang benar. Ya, perkataan yang benar sebab ini adalah satu kebenaran. Yang bagi kita sebagai orang percaya, kita harus mengimani bahwa betul Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, maksud kedatangan Tuhan yang harus kita rayakan, yang selalu kita rayakan, yaitu kedatangannya di malam Natal. Dia lahir sebagai lahir di kandang Bethlehem yang hina. Lalu kemudian dalam pelayanannya dia harus menghadapi begitu banyak penderitaan. Naik ke atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Inilah yang kita imani saudara-saudara, bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia mulai dari ketika dia lahir di kandang Bethlehem sampai puncaknya dia harus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kita harus imani itu menjadi satu kebenaran bagi kita, sebab apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bisa bilang amin Bapak Ibu. Ini nggak bisa kita sangka. Sebagai orang percaya kita harus mengimani itu, bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang terputus oleh karena dosa. Kalau ada yang berkata Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memulihkan, ya betul. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan kelimpahan, iya betul. Tapi itu hanya bonus kedatangan Tuhan. Sebab tujuan Kristus Yesus datang ke dalam dunia di malam Natal hanya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yaitu saya dan saudara. Ini menjadi iman kita dan itu kita pegang betul. Dan Paulus berkata, perkataan ini benar, sangat benar, karena ini adalah satu kebenaran yang tidak terbantahkan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ayat ini berkata begini, perkataan ini benar
dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Yang pertama dia katakan perkataan ini benar sebab ini satu kebenaran. Yang kedua dia katakan perkataan ini patut diterima sepenuhnya. Karena mungkin timbul pertanyaan, kenapa sampai Paulus tidak berhenti sampai perkataan ini benar? Cukup untuk kita imani bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus, untuk menyelamatkan orang berdosa. Cukup sampai dia berkata perkataan ini benar. Kenapa Paulus harus tambahkan perkataan ini patut untuk diterima sepenuhnya? Nah, saya coba jelaskan kepada saudara begini. Kenapa ada dua hal ini? Perkataan ini benar dan perkataan ini patut diterima sepenuhnya. Kita bicara tentang fakta dan makna. Ya. Kita mengakui saudara-saudara bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini satu kebenaran. Tapi kebenaran itu tidak akan mendatangkan arti dalam hidup kita. Sekali lagi, kebenaran itu tidak akan mendatangkan tidak akan bermakna dalam hidup kita kalau kebenaran itu kita tidak menerima sepenuhnya. Kebenaran itu tidak kita alami sepenuhnya. Ya. Sehingga kalau kebenaran itu hanya sekedar kebenaran, maka kita akan berkata begini, oh sudahlah, gak usah kota. Saya juga tahu kok bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Semua orang tahu, sehingga kalau kita hanya menganggap itu satu kebenaran, maka itu menjadi satu perkataan yang tidak memiliki makna apa-apa. Karena tiap tahun kita dengar bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita sudah hafal itu, kita percaya itu satu kebenaran, tapi kebenaran tanpa makna. Nah itu sebabnya untuk memaknai satu kebenaran itu dan bermakna dalam hidup kita, maka Paulus katakan perkataan itu bukan hanya satu kebenaran, tapi perkataan itu juga patut kita terima. Menjadi pengalaman kita secara pribadi. Bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus katakan apa saudara? Dan di antara mereka, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Paulus bilang, kebenarannya adalah Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan kebenaran itu menjadi bermakna sebab Paulus katakan di antara orang-orang berdosa itu akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus merasakan, Rasul Paulus betul-betul menerima makna bahwa dia adalah orang yang paling berdosa dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dia, menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, menyelamatkan semua orang yang berdosa yang mau percaya dan berharap kepada. Inilah maknanya. Sehingga kita bisa merayakan Natal itu punya menjadi bermakna dalam hidup kita sebab kita percaya saya ini orang yang paling berdosa. Dan Yesus Kristus datang di malam Natal sebagai pengayi, dia harus mati di atas kayu salib. Itu semua untuk menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan saya sebagai orang berdosa. Kita patut menerima. Bukan hanya satu kebenaran, tetapi menjadi kebenaran yang bermakna bagi saya dan saudara. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca sejenak. Apa sih 1 Timotius 1:12? Kita perhatikan. Paulus berkata begini. Aku
yang tadinya seorang penghujat, 1 Timotius 1 ayat 13. Dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi Paulus itu betul-betul merasakan, Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata, aku ini orang yang paling berdosa. Aku tadinya seorang penghujat. Aku seorang penganiaya, seorang yang ganas. Dan Tuhan mengasihani aku, kata Paulus. Jadi kebenaran itu diterima oleh Paulus dengan iman. Barulah kebenaran itu menjadi bermakna. Barulah Natal itu menjadi bermakna. Kalau kita nggak menerima, kita hanya tahu, oh itu satu kebenaran, betul kok dari zaman dulu juga saya udah tahu kok Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya udah dengar lama itu Om. Tapi menjadi berbeda kalau kita menerimanya karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Sehingga Kristus Yesus datang menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, menyelamatkan semua orang-orang berdosa yang mau percaya dan bersandar berharap kepada Tuhan. Itulah makna kenapa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi hari ini saudara-saudara, kalau kita merasa bukan orang berdosa, kita nggak dapat menikmati makna kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tapi kalau kita menyadari bahwa saya dan saudara adalah orang berdosa, maka kita dapat menikmati makna kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Saya coba mengingatkan kita kepada satu ayat yang kita baca pada minggu yang lalu. Bagaimana kita melihat seseorang itu betul-betul merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa. Coba kita perhatikan. Ayat ini kita baca pada minggu lalu. Lukas pasal 18 ayat 13. Lukas 18 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini ayat kita baca pada hari Minggu yang lalu. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saya baca sekali lagi. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini kita baca dari gambaran kita tentang keberadaan si pemungut cukai yang datang di dalam rumah Tuhan. Di dalam perikop ini diceritakan tentang dua orang yang datang ke dalam rumah Tuhan. Yang seorang ahli Taurat dan orang Farisi, yang seorang adalah pemungut cukai. Di ayat-ayat sebelumnya diceritakan betapa gagahnya seorang ahli Taurat dan orang Farisi itu ketika dia datang kepada Tuhan. Firman Allah berkata orang itu maju ke depan di depan altar Tuhan, lalu kemudian berkata, Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu. Aku tidak seperti orang lain. Aku melakukan semua yang Tuhan sudah wajibkan. Dia datang di altar Tuhan dengan begitu gagah. Berbanding terbalik dengan si pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini gak berani datang ke altar. Firman Allah berkata dia berdiri jauh-jauh. Dia berada di paling belakang.
Dia nggak berani menengadah ke langit ke atas, nggak berani. Apalagi datang ke altar Tuhan, dia nggak berani. Sebab dia menyadari bahwa dia tidak layak masuk dalam kekudusan Tuhan. Sebab dia orang berdosa. Dia berada paling belakang dan berkata, Tuhan kasihanilah aku. Sebab aku ini orang berdosa. Inilah tipe orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah orang berdosa. Banyak orang-orang yang berdosa seperti saya dan saudara, tetapi tidak menyadari bahwa diri kita ini berdosa. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tidak memandang kekudusan Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Seseorang yang memandang kekudusan Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat penting, dia akan merasakan bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Jika dibandingkan dengan kekudusan Tuhan. Itu sebabnya pemungut cukai itu tidak berani datang ke altar Tuhan. Dia melihat kekudusan Tuhan lalu dia bandingkan dirinya yang berdosa. Dia tidak berani menatap ke langit. Inilah tipikal orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah orang berdosa. Tapi kalau tidak menyadari, saudara-saudara menganggap kekudusan Tuhan itu sesuatu yang biasa-biasa saja, sama seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini. Dia merasa bahwa dia benar dan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak berdosa dan orang berdosa tidak membutuhkan Tuhan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan menyelamatkan orang benar. Itulah makna Natal, menyelamatkan saya dan saudara yang merasa bahwa kita ini orang berdosa. Kalau kita memandang kekudusan Tuhan itu sebagai pembanding, saudara-saudara, maka kita ini adalah orang berdosa. Seberapapun kesalahan kita, sebesar apapun kesalahan kita, kita tetap adalah orang berdosa dan perlu Tuhan untuk menebus dosa kita. Dan kalau kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, saudara-saudara, saya mau katakan pagi hari ini, orang yang merasa bahwa dia adalah orang yang rohani dan menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, maka orang itu tidak akan berani menghakimi orang lain. Orang yang rohani tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan orang yang rohani adalah orang yang tidak takut mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa dan mau diubahkan. Ya, mau diubahkan. Inilah makna Natal itu. Ya. Jadi Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini nggak berdosa, kita merasa bahwa kita ini orang benar, maka kebenaran itu tinggal menjadi kebenaran saja. Tidak mendatangkan dampak dalam hidup kita. Yang mau saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Paulus katakan perkataan ini benar dan patut diterima. Dialami betul. Yesus Kristus kebenarannya adalah dia datang ke dalam dunia menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara semua orang berdosa itu, akulah yang paling berdosa. Paulus ini hebat. Ya. Di awal pelayanannya, dia berkata begini, di antara para rasul, akulah yang terkecil. Kata Paulus. Di tengah-tengah pelayanannya, di kitab Efesus, dia berkata begini, di antara semua orang kudus, akulah yang paling kecil. Tapi di akhir-akhir pelayanannya, dia berkata di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dan Tuhan mengasihi aku. Ini tipikal seorang Paulus yang mengingatkan kita tentang makna kedatangan Tuhan lewat Natal yang sering kita rayakan dan sebentar lagi kita akan rayakan. Jadi
Jadi Natal itu menjadi bermakna bagi kita. Paulus katakan di antara para rasul, akulah yang paling kecil. Di antara semua orang kudus, akulah yang paling kecil. Di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tuhan mengasihani dia. Tapi saudara-saudara, nah ini yang menjadi inti bagi kita hari ini adalah kebenaran itu, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu harus kita maknai dalam hidup kita. Harus kita terima itu sepenuhnya. Harus kita akui bahwa Yesus Kristus itu datang bukan untuk orang lain, tapi untuk saya, untuk kita orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya kita dikasihi oleh Tuhan. Dan kebenaran itu membuat saya dan saudara mengalami perubahan. Paulus, dia bilang, dulu aku ini orang berdosa, orang ganas, penganiaya jemaat. Paulus bilang, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Coba misalnya di antara kita pagi hari, siapa di antara kita yang dosanya lebih besar dari dosa Paulus? Sudah menyangkal, nggak mau terima Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dicarinya, dibunuhnya. Dan dia bangga karena dia dapat membunuh orang-orang Kristen. Dia menyadari saudara-saudara ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia dikasihani oleh Tuhan, dia berkata bahwa dosanya begitu besar. Karena dia menjadi pembunuh, dia menjadi membunuh orang-orang percaya. Tapi ketika Allah mengasihaninya, Paulus berkata, dia orang berdosa dan dosanya diampuni oleh Tuhan. Maka Paulus berubah dari seorang pembunuh menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Coba kita baca ayatnya. 1 Timotius 13 14. 1 Timotius 13, 14. Coba kita baca. Ini ayat berapa? Coba belakang sebelum. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadamu. Coba bayangkan saudara, Paulus berkata, aku bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Seorang yang tadinya pembunuh, seorang penganiaya jemaat, tapi kemudian karena dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa, dia tahu betul bahwa Yesus Kristus datang bukan buat orang lain saja, tapi buat dirinya supaya dia diselamatkan. Dan oleh kebenaran itu Paulus menerima perubahan. Jadi intinya saudara-saudara, Natal itu membuat saya dan saudara harus mengalami perubahan. Ya, harus mengalami perubahan. Dari orang yang berdosa, kita dikasihi oleh Tuhan. Diampuni oleh Tuhan. Dia berkorban bagi kita. Dia datang sebagai bayi di kandang Bethlehem, tempat yang hina, untuk menebus saya dan saudara. Untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dan Natal harusnya menjadi kebenaran yang mengubahkan kita dari orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dari orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang menerima anugerah, menerima kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan ingin supaya kita
saya dan saudara dapat memaknai Natal itu dengan baik. Ayat terakhir, 1 Timotius pasal 1 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Paulus katakan, karena aku dikasihinya. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Itu sebabnya Paulus katakan, karena itu aku dikasihinya. Sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saya pernah sampaikan kepada saudara, Bapak Ibu saudara, bahwa kesabaran Tuhan itu bukan untuk yang lain. Kesabaran Tuhan itu adalah kesempatan bagi saya dan saudara untuk berubah. Kesabaran Tuhan itu jangan kita maknai sebagai kesabaran yang tanpa batas. Kesabaran Tuhan itu ada batasnya, Paulus kata. Tapi kesabaran Tuhan itu dinyatakannya ketika saya dan saudara mengalami perubahan. Meninggalkan segala dosa kita, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan. Kita adalah orang berdosa. Paulus katakan, aku adalah orang berdosa. Oleh karena itu Allah mengasihi aku. Dengan kesabarannya Dia membimbing aku sehingga aku dikasihani. Pagi hari ini saudara-saudara, saya dan saudara beberapa waktu lagi akan merayakan hari Natal. Ya. Sekali lagi hari Natal itu akan menjadi hari yang biasa-biasa saja bagi kita. Kalau kita hanya menganggap bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa hanya sebagai satu kebenaran saja. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kita untuk menerimanya sepenuhnya dan berkata bahwa Yesus Kristus itu datang untuk menyelamatkan saya yang berdosa. Dengan kesabarannya supaya saya berubah menjadi orang yang menerima kepercayaannya, menerima kasihnya, menerima kebaikannya untuk menjadi umat-umat yang dikasihi. Pagi hari ini kesempatan bagi kita saudara-saudara, selama masih Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia ini, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuat lebih baik lagi, untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bahkan menyadari hidup kita bahwa kita adalah orang berdosa dan datang kepada Tuhan. Sebab Kristus Yesus mati, Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Masih ada kesempatan bagi kita untuk merayakan Natal ini. Mari kita rayakan Natal ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat memaknai Natal ini sebagai Natal yang membawa berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Ya, di minggu Advent ini menjelang kita merayakan Natal, kita harus betul-betul menyadari bahwa hidup kita adalah kesempatan untuk kita berubah, sebab kebenaran itu yang akan merubahkan hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyi pujian Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Biar pujian ini nanti kita akan nyanyikan sebagai doa